Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU atau Kewirausahaan. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas topik bahasan yang baru, yaitu bab kedua di kelas 11 ini tentang usaha rekayasa bidang sistem teknik. Nah, gimana sih penjelasannya? Yuk kita simak baik-baik ya, dan jangan sampai di skip. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama Ibu ingin mengulas dulu nih, apa itu pola berpikir sistem. Jadi, pola berpikir sistem itu secara umumnya adalah berpikir sistem tidak dengan menguraikan sesuatu yang rumit menjadi lebih sederhana, tapi melihat dari jarak yang lebih jauh sehingga keterkaitan yang rumit itu antar sistem tersebut itu bisa terlihat. Jadi, dia ini bukan melihat sesuatu yang rumit menjadi lebih sederhana, tapi dia melihat atau mengulik dari sisi yang jarang dilihat oleh orang lain untuk menyambungkan hal-hal yang rumit itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, suatu sistem gitu. Jadi, dia bisa melihat sisi yang jarang dilihat oleh orang lain. Itu pola berpikir sistem ya. Nah, setelah kita mengetahui pola berpikir sistem, sekarang apa sih sistem teknik itu? Jadi, kedua hal ini dikaitkan. Nah, sistem teknik itu adalah alat yang digunakan dalam menganalisis, merancang, dan mendokumentasikan sistem dan subsistem yang berkaitan. Jadi, setelah dia melihat pola tadi, pola berpikir sistem teknik itu dijadikan sebuah alat yang bisa memecahkan masalah. Oke, selanjutnya kita beralih kepada perencanaan usaha. Nah, ini sudah berkali-kali kalian lihat ya, mungkin di bab sebelumnya juga sudah pernah dibahas. Ada 4 langkah yang bisa kita lakukan dalam merencanakan usaha. Yang pertama, kita melihat ide dan peluang usahanya dulu. Yang kedua, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, kita melakukan perencanaan administrasi dan keuangan pastinya. Jadi, keuangan ini masuknya ke dalam perencanaan administrasi ya. Dan selanjutnya nih, atau yang terakhir, ini ada perencanaan pemasaran. Mungkin ini sudah berulang-ulang kali ya, seperti yang tadi Ibu katakan di awal, tapi lagi-lagi dalam merencanakan sebuah usaha, walaupun berbeda-beda bahasannya, tapi tetap perencanaannya tetap 4 ini. Oke, kita masuk ke perencanaan yang pertama ya, yaitu masuk di ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Pemberdayaan potensi yang terdapat di daerah setempat dapat menghasilkan variasi karya dan menambah keberagaman karya rekayasa sistem teknik yang secara bertahap mengalami penyempurnaan sebagai bagian solusi dari kebutuhan masyarakat. Jadi, sistem teknik ini produk-produknya biasanya dilihat dari berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat atau dalam suatu wilayah. Hal itu yang dijadikan ide dan juga bisa menjadi peluang untuk membuat produk-produk yang bersistem teknik. Jadi sebenarnya untuk ide dan peluang usaha produk sistem teknik ini sangat-sangat potensial. Sangat-sangat menjanjikan sekali, karena banyaknya permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa menjadikan ide untuk membuat suatu produk yang menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Nah, dari tadi Ibu ngomongin produk sistem teknik terus nih, kira-kira contohnya apa sih? Nah, ini Ibu memberikan contoh-contoh hal yang sederhana, produk-produk sederhana yang sebenarnya itu merupakan produk sistem teknik yang bisa kalian temukan sehari-hari. Misalnya nih, ada timbangan, ada mesin jahit, ada mesin kopi, ada alat penyedot debu, ada mesin cuci, ada kompor, ada traktor. Jadi sebenarnya untuk contoh produk sistem teknik itu sendiri, kata kuncinya adalah mesin. Jadi menggabungkan beberapa bagian untuk menyelesaikan masalah sebagai solusi dari permasalahan gitu. Jadi kita lihat lagi nih, biasanya produk-produk sistem teknik ini selalu berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat. Ya nggak sih? Misalnya nih, sederhananya nih, alat penyedot debu ini pasti awal mula permasalahannya adalah sapu. Jadi ditingkatkan kembali menjadi produk yang lebih solutif.
Oke, kita lanjut ya ke langkah membuka usaha. Secara umum ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, biasanya kita membuat nama usaha. Nah, ini kaitannya untuk branding nih. Jadi nama usaha ini sebenarnya penting sekali loh. Yang kedua, lokasi usaha, baik offline maupun online. Karena sekarang mungkin zamannya pandemi, tidak bisa menjamah secara langsung konsumennya. Lokasi usaha ini sebenarnya bisa digantikan dengan lokasi secara online gitu ya. Dan yang terakhir ada komoditas yang diusahakan. Karena kita sedang membahas produk sistem teknik, berarti produk-produk itu berkaitan dengan produk-produk sistem teknik. Komoditas yang diusahakan itu produk utama atau produk sasaran yang akan kita produksi sebagai bagian dari produk utama usaha kita. Nah, kita sudah masuk ke perencanaan usaha yang kedua nih, yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Nah, ini mungkin juga sudah berulang-ulang kali disebutkan ya. Istilahnya adalah apa anak-anak? Ya, 6M. Apa aja? Man, money, material, machine, method, dan juga market. Kalau man itu sumber daya manusia, money itu sumber dana, material bahan baku, machine itu alat-alat kerja, method itu metode, market itu pemasaran. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke perencanaan usaha yang ketiga dan keempat. Ini Ibu gabung jadi satu, yaitu perencanaan administrasi dan pemasaran. Nah, biasanya untuk perencanaan administrasi, apa sih yang biasanya direncanakan oleh seseorang yang ingin membuka usaha? Yaitu ada pengendalian, pengorganisasian, pekerjaan perkantoran. Jadi hal-hal ini yang berkaitan dengan administrasi. Tapi ini sebenarnya kadang sederhana, kadang tidak. Jadi menyesuaikan dengan besar kecilnya usaha yang akan dibangun. Makin kecil usahanya berarti makin sedikit persiapan administrasinya karena lebih ringan. Nah, untuk pemasaran kita memiliki strategi biasanya 4P ya. Dari kelas 10 kita masih menggunakan 4P. Ada yang masih ingat apa aja 4P? Iya, produk, place, price, dan promotion. Iya, itu ya 4P. Oke, masih berkaitan dengan perencanaan pemasaran, ada 4 jenis persaingan pasar yang harus diketahui oleh seseorang yang ingin membuka usaha supaya lebih mudah nanti menentukan target pasarnya, langkah-langkah strategi pemasarannya. Yaitu ada 4 nih, ada pemimpin pasar atau market leader, ada penantang pasar atau market challenger, ada pengikut pasar atau market follower, dan yang terakhir ada perelung pasar atau market nicher. Untuk pemimpin pasar atau market leader itu adalah penguasa terbesar pasarnya, pangsa pasarnya yaitu sebanyak 40%. Jadi dia menguasai, hampir memonopoli gitu ya. Yang kedua, untuk penantang pasar atau market challenger ini biasanya rivalnya atau saingannya pemimpin pasar. Nah, biasanya dia menguasai sebanyak 30% pangsa pasar. Jadi biasanya dia selalu kejar-kejaran nih sama market leader atau pemimpin pasar. Jumlah pangsa pasarnya ya, maksud Ibu yang berkejar-kejaran. Lalu ada pengikut pasar atau market follower, biasanya dia menguasai 20% pangsa pasar. Jadi dia urutannya biasanya nomor 3 setelah market challenger ya. Nah, salah satu ciri dari market follower ini biasanya dia itu selalu meniru produk-produk dari pemimpin pasar. Namanya juga dari namanya market follower. Jadi dia pasti pengikut. Jadi dia main aman untuk mengikuti produk-produk yang dibuat oleh pemimpin leader supaya sebagian pangsa pasarnya market leader itu masuk di dia. Itu sih tujuannya. Dan yang terakhir untuk market nicher atau perelung pasar, dia ini yang paling sedikit jumlahnya. Dia tuh hanya menguasai sebesar 10% pangsa pasar. Jadi dia tuh hanya mencoba masuk ke dalam pasar tersebut walaupun hanya dari celah-celah. Pokoknya yang dari sudut yang paling aman. Gitu ya. Oke, untuk question of the day untuk penugasan hari ini, silakan tulis di kolom komentar YouTube. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab secara singkat. Kata kuncinya harus singkat ya. Yang satu, bagaimanakah peluang usaha rekayasa teknik? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan pola pikir sistem? Dan yang terakhir, jelaskan pengertian pemimpin pasar. Tadi 3-tiganya sudah Ibu bahas semua ya di video. Silakan dijawab. Jangan lupa dituliskan nama dan kelas. Oke, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.